siang Ibu Endah. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah baik ya Ibu Endah. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap Ibu? Siap Ibu, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Melinda. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Coach ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan kemarin Bu, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Yang pasti perasaan saya deg-degan ya Bu, nervous karena memang baru pertama kali itu melakukannya. Kemudian saya belum terbiasa dengan alur tirta, jadi saya masih kebingungan gitu Bu. Oke, baik, karena belum lancar aja ya Bu ya. Semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu presence, yaitu atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Enda masih kurang yakin di bagian apa nih Bu? Kalau saya lebih di bagian presence ya Bu, atau kehadiran secara penuh, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach gitu. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita jadi kurang aktif dalam menanggapi coach. Tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sih Bu. Oke, jadi Ibu masih merasa pada bagian presence ini ya Bu ya, Iya, yang harus dikembangkan. Oke, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya harapkan mengenai coaching kali ini adalah saya pengen coach saya yaitu Bu Melinda itu menemukan solusi dari permasalahan itu Bu. Oke, baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu Enda untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Setelah itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik ya Bu. Silahkan dilanjutkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu, semoga coaching saya nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, sama-sama Ibu. Tantar. Yuk, dah. Selamat siang Ibu Melinda. Ya, selamat siang Ibu Endah. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Melinda yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk coaching pada kesempatan kali ini. Langsung saja, jadi apa yang pengen Ibu sampaikan mengenai coaching hari ini? Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Jadi begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Nah, di sekolah kan selain pokok saya sebagai guru kelas 3, saya juga diberi tambahan Bu, yaitu sebagai guru bahasa Lampung. Nah, di sini kadang-kadang tuh saya merasa bingung Bu, kalau sudah berada di kelas, murid itu lebih banyak diam. Jadi seperti kelas yang lain yang eh, biasanya merespon saat saya menyampaikan materi, di kelas ini tuh lebih banyak diamnya Bu kalau pembelajaran saya. Oke, jadi permasalahannya lebih ke proses pembelajaran ya Bu. Basic Ibu guru kelas diberi tugas tambahan sebagai guru bahasa Lampung gitu ya Bu. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ya Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Jadi saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi, karena terkadang tuh saya bingung harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Bu, kalau saya berlatar belakang sebagai guru kelas, kemudian saya diberi tambahan menjadi guru bahasa Lampung. Memang beda jauh ya Bu, dari guru kelas ke guru bahasa Lampung kan memang sangat berbeda gitu. Baik, kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira situasi yang sedang Ibu hadapi sekarang saat ini tuh gimana? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu, Bu Melinda, saat mengajar di kelas tersebut untuk mapel bahasa Lampung? Jujur ini ya Bu, kalau saya mau masuk kelas nih, saya pasti bingung Bu, nanti tuh mau ngapain, mau ngasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat Bu daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi
pada saat awal semester saya sampaikan kepada murid bahwasannya saya juga berada pada mapel ini. Nah, jadi saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita itu bisa belajar bareng. Nah, saat di kelas saat di kelas lain itu justru malah lebih suka dengan diskusi ya Bu ya. Nah, di kelas ini tuh berbeda sendiri. Mereka itu lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung itu adalah respon mereka Bu saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung gitu loh Bu. Ya, saya sangat paham permasalahan Ibu. Lalu Ibu sudah pernah belum menanyakan ke murid-murid Ibu sebenarnya apa sih maunya mereka dalam pembelajaran itu? Nah, jadi sudah pernah ya Bu saya tanyakan beberapa hari kemarin itu saya coba tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka itu untuk menilai saya karena saya berpikir apa jangan-jangan kesalahan itu ada di saya dan anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik saya terima itu dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka tuh masih lebih banyak diam dan kurang respon seperti itu Bu. Jadi sebenarnya Ibu sudah menambah model pembelajaran, sudah menambah literasi gitu ya Bu. Tapi tetap saja respon peserta didik Ibu masih tetap kurang dan pasif gitu ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, sebenarnya pembelajaran yang Ibu inginkan itu Ibu menginginkan murid-murid yang seperti apa? Nah, jadi sebenarnya ya Bu dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, kemudian bisa diajak komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih menjadi subjek. Nah, mereka itu tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru sedang menyampaikan materi. Baik, jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi yang aktif gitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga ya Bu. Dan hal ini tentu juga seperti memaksa saya itu untuk belajar lebih banyak tentang mata pelajaran bahasa Lampung ini Bu. Oke, baik. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan oleh Bu Melinda untuk mencapai hal tersebut ya Bu, yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Bisa saya lakukan itu dengan sedikit merubah cara saya dalam mengajar atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga mereka tetap mencatat Bu apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Dan mungkin juga saya bisa memberikan tugas tambahan seperti presentasi, bisa itu individu ataupun kelompok ya Bu ya. Nah, di sini juga mungkin saya juga bisa menambahkan, bisa menggunakan aplikasi semacam Quizzes agar mereka lebih bervariasi dan mereka tidak merasa bosan. Oke, baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Melinda. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melaksanakan pembelajaran untuk membuat anak itu bisa aktif di dalam kelas. Walaupun memang tentang materi sedikit sulit ya Bu, karena berbeda dengan latar belakang Ibu yang basicnya guru kelas diberi tugas tambahan sebagai guru bahasa Lampung. Kira-kira kapan Bu Ibu mulai melaksanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Mungkin mulai minggu depan ya Bu ya, setelah kegiatan di sekolahan ini selesai karena memang posisinya sekolahan kami sedang melaksanakan MPLS. Oke. Baik, tidak terasa Ibu, kita sudah berada di akhir obrolan kita. Jadi dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya Bu, jadi dari obrolan kita pada hari ini itu saya merasa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Oke, baik.
Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bu Melinda dan juga pribadi saya. Kemudian semoga Ibu juga bisa menerapkan rancangan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Melinda atas waktunya untuk coaching kita hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih juga ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Selamat sore ya Ibu Enda. Oke, mari kita beri applause untuk kegiatan coaching kita hari ini. Oke, baik, untuk Ibu Melinda dan Ibu Enda sudah melakukan praktik coaching ya pada hari ini. Terlihat alur tirta pada percakapan pada hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya pada Ibu Enda ya. Menurut Ibu nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi kali ini, Bu? Iya, Ibu. Terima kasih. Menurut saya indikator keberhasilan untuk coaching hari ini adalah ketika Kuci atau Ibu Melinda bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Enda lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya. Dan kemudian tadi Ibu Enda sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, kita menjadi pendengar setia pada coaching kali ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dengan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan secara maksimal ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Enda dan Ibu Melinda. Semoga praktik coaching pada hari ini memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Saya akhiri ya Bu ya. Wabillahi taufiq.